Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan sektor lainnya tentang mal atau pusat perbelanjaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sobeta Akbar Nandiwardana Dewata Saragana dengan NIM 2021 DPK 09. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia dengan program studi D4 Kebijakan dan Manajemen Perpajakan. Presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah PBB dan BPHTB dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Gunawan Setiati, SSI, MSI. Untuk yang slide pertama, mengenai definisi pajak bumi dan bangunan tentang mal atau pusat perbelanjaan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk mal atau pusat perbelanjaan pada umumnya didasarkan pada nilai jual objek pajak atau yang biasa disebut NJOP. Objek pajak tersebut mencakup nilai tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Pemerintah daerah biasanya menetapkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB berdasarkan peraturan daerah setempat. Jadi, bisa disimpulkan atau bisa dikatakan bahwa penentuan tarif PBB itu berdasarkan peraturan daerah setempat masing-masing. Untuk setiap daerah mempunyai tarif PBB yang relatif berbeda-beda. Maka dari itu, sebelum kita menghitung pajak bumi dan bangunan di sebuah bangunan atau luas tanah, kita harus menetapkan tarif PBB di daerah setempat. Untuk yang selanjutnya, pajak bumi dan bangunan untuk mal atau pusat perbelanjaan dihitung dengan cara mengalihkan nilai jual objek pajak atau NJOP dengan tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku. Nilai jual objek pajak atau NJOP ini dapat ditentukan melalui cara penilaian oleh pihak yang berwenang. Yang berikutnya ada sebuah contoh kasus. Contoh kasus pajak bumi dan bangunan atau PBB ini untuk mal atau pusat perbelanjaan dapat melibatkan beberapa faktor seperti luas tanah, nilai bangunan, dan tarif PBB yang berlaku di wilayah tersebut atau wilayah setempat yang sudah kita bahas di slide yang kedua tadi. Perhitungan PBB biasanya didasarkan pada formulir atau kalkulasi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setelah kita lihat contoh kasus yang tadi, berikut ini adalah langkah-langkah cara perhitungan bagaimana menghitung PBB bangunan, mal atau pusat perbelanjaan. Di sini ada 4 langkah. Untuk yang pertama, kita harus menentukan luas tanah yang dimiliki oleh mal atau pusat perbelanjaan tersebut. Nah, berarti kita harus mengetahui luas tanah pada bangunan tersebut ada berapa meter persegi. Nah, untuk yang kedua ini kita harus menentukan nilai bangunan atau properti pada tanah tersebut, termasuk fasilitas-fasilitas seperti tempat parkir, gedung, dan fasilitas lainnya. Setelah menentukan luas tanah, untuk langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai bangunan tersebut atau yang bisa disebut properti
properti pada tanah tersebut. Meliputi apa saja yang sudah kita bahas tadi, seperti fasilitas-fasilitas lainnya yang terdapat, tukang parkir atau tempat parkir, gedung dan fasilitas lainnya. Untuk yang ketiga, gunakan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB yang berlaku di wilayah tersebut. Tarif PBB dapat berbeda-beda antar daerah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, setiap daerah itu mempunyai tarif PBB yang berbeda-beda. Jadi kita harus menggunakan tarif PBB yang sesuai dengan tempat atau wilayah pada tanah atau bangunan tersebut. Jadi tidak sembarang kita menentukan tarif PBB. Semisal daerah A, kita harus menggunakan tarif di daerah A juga, tidak bisa di daerah B, begitu. Untuk yang keempat, hitung PBB dengan mengalihkan luas tanah dan nilai properti dengan tarif PBB yang berlaku. Nah, ini penting untuk mencari informasi terkini tentang tarif PBB dan formulir perhitungan yang diberlakukan di wilayah yang bersangkutan, karena aturan dan tarif dapat berubah dari satu daerah ke daerah lainnya. Dapat disimpulkan di sini, alangkah pentingnya kita harus mencari informasi mengenai info-info perhitungan formulir dan tarif PBB di suatu wilayah yang tempatnya akan kita gunakan untuk menghitung luas tanah tersebut. Karena setiap daerah atau aturan dan tarif PBB dapat berubah-ubah dari satu daerah ke daerah lainnya. Setelah kita membahas contoh kasus, lalu ada langkah-langkah cara perhitungannya. Untuk yang selanjutnya, ada sebuah contoh soal. Nah, mari kita bahas. Sebuah mall atau pusat perbelanjaan memiliki luas bangunan senilai 5.000 meter persegi dan nilai jual objek pajak atau NJOP sebesar 10 miliar rupiah. Di sini kita diminta untuk menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tahun ini dengan tarif PBB sebesar 0,5%. Nah, di sini luas bangunan ada 5.000 meter persegi, NJOP sebesar 10 miliar rupiah, dan tarif PBB di tahun ini senilai 0,5. Kita diminta untuk menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB-nya. Setelah kita membaca contoh soal sebelumnya, di sini kita akan membahas cara-cara perhitungan atau rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal yang sudah kita baca tadi. Nah, untuk step yang pertama, kita harus menghitung NJOP atau nilai jual objek pajak bangunan tersebut. Caranya bagaimana? Menghitung NJOP itu ada rumusnya, yaitu NJOP bangunan sama dengan luas bangunan ditanda kurung meter persegi dikalikan dengan nilai jual per meter perseginya. NJOP bangunan sama dengan luas bangunannya tadi kan 5.000 meter persegi. Nah, 5.000 meter persegi ini dikalikan dengan NJOP dibagi dengan luas bangunan. Nilai jual per meter itu cara menghitungnya adalah dengan menghitung NJOP dibagi dengan luas bangunan. Nah, untuk step yang kedua, kita harus menghitung PBB bangunannya. PBB bangunan itu memiliki rumus tersendiri, yaitu
NJOP bangunan dikalikan dengan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB. Untuk step yang ketiga atau step yang dikatakan terakhir, kita harus menghitung total PBB keseluruhan. Total PBB keseluruhan ini adalah hasil final yang sudah kita hitung dari menghitung NJOP lalu menghitung PBB bangunan. Nah, yang terakhir ini adalah total PBB atau PBB bangunan tersebut atau hasil finalnya tersebut. Hasil final tersebut kita dapatkan dari step yang pertama, yaitu menghitung NJOP bangunan dengan rumus luas bangunan kali nilai jual per meter, lalu menghitung PBB bangunan dengan cara NJOP bangunan dikalikan tarif PBB. Lalu untuk yang terakhir kita dapat melihat hasil dari perhitungan kita, yaitu total PBB atau PBB bangunannya. Setelah membaca contoh soal sebelumnya dan membahas cara perhitungan atau beberapa rumus untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita sampai ke cara penyelesaian untuk mengerjakan contoh soalnya tadi. Nah, sebelum kita mulai, untuk step yang pertama tadi kita harus menghitung NJOP bangunannya. Nah, NJOP bangunannya adalah luas bangunan dikalikan nilai jual per meter. Luas bangunan tersebut adalah 5.000 meter persegi dikalikan dengan 10 miliar dibagi 5.000 meter persegi dengan hasil 10 juta per meter persegi. Untuk NJOP bangunannya kita sudah ketemu dengan hasil 10 juta per meter persegi. Untuk yang selanjutnya, kita menghitung PBB bangunannya. Untuk PBB bangunannya itu memiliki rumus NJOP bangunan dikalikan dengan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB. NJOP bangunannya tadi kita sudah ketemu 10 juta per meter persegi dimasukkan, lalu dikalikan dengan 0,5% dengan tarif yang sudah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Jadi 10 juta per meter persegi dikalikan dengan 0,5% sama dengan 50.000 per meter persegi. Nah, jadi sudah ketemu PBB bangunannya adalah 10 juta meter persegi dikalikan dengan 0,5%. Hasilnya adalah 5.000 per meter persegi. Untuk total PBB-nya adalah 50 per meter persegi. Nah, berapa pajak yang harus dibayar untuk tahun ini? Jadi, pajak bumi dan bangunan, mal atau pusat perbelanjaan tadi untuk tahun ini adalah 50.000 per meter persegi dikalikan dengan 5.000 meter persegi dengan hasil 250 juta rupiah. Jadi, pajak bumi dan bangunan untuk tahun ini adalah 250 juta rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak yang kita bahas di presentasi kali ini, mulai dari definisi pajak bumi dan bangunan untuk mal atau pusat perbelanjaan, kasus atau contoh kasusnya, dan langkah-langkah cara perhitungannya. Lalu ada contoh soal, rumus-rumus cara perhitungan sampai dengan
step penyelesaian contoh soal tersebut. Semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari untuk kegiatan yang bermanfaat. Saya Sobita Akbar Nandiwardana Dewata Saragana dengan NIM 2021 DPK 09, mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia dengan program studi D4 Kebijakan dan Manajemen Perpajakan, mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata atau salah penggunaan intonasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.